Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all of my dear students. Here we are meeting me again, Miss Nisa is the English teacher of SMA Islam An-Nizam, and today we will continue our discussion about analytical exposition. As last week we have discussed about the structure of analytical exposition itself, the differences between analytical exposition and hortatory exposition. Ya kan, kita minggu lalu sudah bahas tentang struktur analytical exposition ini, perbedaannya dengan hortatory juga apa. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasannya tentang language features of analytical exposition itu sendiri. Unsur kebahasaan dari analytical exposition itu sendiri, as I promised you, we will discuss it today, ya. Seperti yang dijanjikan minggu lalu, kita akan lanjut membahasnya hari ini. Okay? As we have discussed a little about the characteristics of or the language features of analytical exposition itself last week, minggu kemarin kita sudah membahas sedikit, sudah berikan sedikit kuncinya bagaimana dan apakah saja karakteristik atau ciri-ciri dari analytical exposition ini sendiri. Ciri-cirinya itu termasuk unsur kebahasaannya dan strukturnya. Nah, di dalam analytical exposition itu sendiri, unsur kebahasanya itu yang umumnya itu dipakai ada 6, ya. Yang pertama itu analytical exposition text itu pasti menggunakan present tense. Di sini Miss buat simple present tense, jangan salah paham, karena di dalam analytical exposition text itu sendiri tidak melulu menggunakan simple present tense. Dia sebenarnya menggunakan present tense, ya. Di sini salah ketik sedikit, maksudnya adalah present tense, tidak melulu menggunakan simple present tense. Bedanya dia apa Miss? Bedanya kan sama-sama present tense. Tidak, kalau kita bilang analytical exposition text itu menggunakan simple present tense, of course di dalamnya itu hanya ada simple present tense saja. Kalau kita bilang present tense, di dalam analytical exposition text itu pokoknya dia tense utamanya itu present. Tapi dia bisa saja menggunakan present continuous, present future, present tense, present perfect, and etc. gitu. Jadi base tense-nya itu, tenses dasarnya itu adalah present tense, gitu dia. Nah, ada juga causal dan internal conjunctions. Ini adalah kata penghubung, ya, yang digunakan di dalam text analytical expositions. Lalu ada evaluative and emotive words, ya. Pemilihan katanya itu ada yang bersifat evaluatif, ya, dan ada yang bersifat emotif. Lalu juga pasti semua teks, genre teks itu mempunyai technical terms, yaitu terutama itu discussion text sama exposition text, ya, yang menggunakan technical terms ini. Technical terms ini seperti istilah-istilah yang hanya digunakan pada topik tertentu saja, gitu. Oke, kita bahas satu persatu, ya. We will discuss one by one. Oke, language features yang pertama, unsur kebahasan yang pertama yaitu analytical exposition text use simple present tense. Seperti yang Miss bilang tadi, kita akan analisis teks ini, ya, kita akan analisis. Miss juga akan mengajari kamu bagaimana cara menganalisisnya sambil kamu memperhatikan, sambil kamu belajar, ya. While you watch me analyze this text, you also learn from it, okay? Nah, simple present tense itu sendiri, Miss yakin kalian sudah tahu rumusnya. Nah, present tense itu dia subject plus verb 1 plus SES plus object complement. Nah, plus SES ini tergantung si subjek, ya kan? Nah, kalau dia subjeknya si, he, it, dia akan ditambah SES setelah verb, ya.
SIS ini tergantung verbnya juga. Kalau verbnya berakhiran konsonan, tinggal ditambah S saja. Kalau berakhiran vokal, ditambah IS di belakangnya, gitu. Nah, di sini ada contoh analytical exposition text, ya. Judulnya adalah cramming is bad. Ya, cramming itu apa? Nah, sini kita sekalian menambah wawasannya. Cramming itu apa dalam bahasa Inggris? How do you study when the test is coming? Bagaimana kamu belajar ketika ujian akan datang? Nah, ini yang Miss bilang tadi, tidak selamanya dia menggunakan present tense. Bisa ada present continuous. Nah, lihat di sini ada the test is coming. Ini adalah present continuous tense. Nah, jadi dalam analytical exposition text itu, dia base tense-nya itu, tense dasarnya, ya, tenses dasarnya itu adalah present tense. Tidak melulu simple present tense, bisa saja present continuous, bisa present perfect, bisa simple present tense ini tadi, gitu. Nah, perhatikan di sini how do you study. Perhatikan bold words-nya, kata-kata yang sudah Miss tebalkan. Do you study? Nah, ini merupakan contoh simple present tense. Penggunaan simple present tense selalu diikuti dengan the test is coming. The test is coming ini to be plus verb ing, yaitu berarti dia present continuous tense. Lalu the next sentence, do you start preparing for the test weeks or months before the test or leave things to the last hour? Nah, di sini perhatikan juga ada do you start. Ini simple present tense. Nah, untuk teksnya kamu bisa baca sendiri supaya cepat ya. If you start, ini dia verb 1 berarti present tense. Lalu it is great berarti to be-nya ini to be bentuk pertama berarti present tense juga. If you study, verb 1 ya, verb 1 simple present tense juga. All the material, it is not good ya, berarti ini to be-nya bentuk pertama. Simple present tense juga berarti hanya baru satu yang kita temukan simple present continuous tense ya. Present continuous tense. Lalu ada it is cold. Ini to be-nya bentuk pertama berarti ini present tense. Cramming is the situation. Nah, ini perlu kalian baca. Cramming is the situation when students stay up until morning to study before their test. Nah, cramming itu adalah situasi di mana siswa begadang sampai pagi untuk belajar sebelum ujian. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya SKS. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya itu disebut dengan cramming, ya. Nah, cramming is to be-nya dalam bentuk pertama berarti present tense, simple present tense. Students stay up berarti ini verb 1 simple present tense juga. Can lead. Nah, can lead ini ada modal ya, ada modal, can termasuk modal kan, lalu diikuti verb 1 berarti ini simple future tense ya kan, present future tense. Berarti kita sudah temukan 3 present tenses di sini. Ada present continuous tense, ada simple present tense, dan ada present future tense, ya kan? Lanjut, the first reason is to be bentuk pertama, berarti ini simple present tense. Kita sudah temukan present continuous tense 1, lalu present future tense 1. Lanjut lagi, can cause juga itu termasuk present future ya kan, ada modal diikuti verb bentuk pertama ya kan, present future. Lalu for most students less sleep makes them cannot focus in the class. Berarti di sini ada less sleep makes, berarti ini bentuk dari less sleep ini kan bisa kita ganti jadi it, berarti it makes ditambah es ya kan, karena verbnya juga berakhiran dengan konsonan. Nah,
berakhiran dengan vokal, Lalu berarti ini adalah simple present tense. Cannot focus, berarti ini modal. Cannot itu modal, can modal diikuti dengan verb bentuk pertama ditambah not, berarti ini kalimat negatif, ya kan? Berarti present future tense. Kita sudah temukan 3 present future tense, 1 present continuous tense. Sisanya adalah simple present tense. Additionally, cramming can leave. Ada lagi present future tense. Ada modal dan diikuti verb pertama, bentuk pertama. Additionally, cramming can leave us with something that I have seen before in our memory. Nah, ini yang ditanda petik ini, something that I have seen before. Ini adalah seperti sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kalau kita kebanyakan begadang, kita itu akan sering merasakan pernah lihat kejadian ini atau pernah mengalami kejadian ini gitu, seperti déjà vu. Pernah kan? Pasti yang sering begadang ini pernah sering mengalami hal itu. Nah, lalu perhatikan di sini kalimat something that I have seen before. Di sini ada I have seen. Ini bukan simple present tense, bukan present continuous tense, bukan juga present future. Kira-kira ini apa? Iya, ini benar sekali. Ini adalah present perfect. Subject plus have plus verb 3. Ini adalah present perfect yang artinya sudah, ya. Sudah. Saya sudah melihatnya sebelumnya gitu. Berarti kita sudah temukan satu lagi jenis present tenses yang lain, yaitu present perfect. Berarti ada satu present perfect tense, satu present continuous tense, ada 4 present future tense, lalu sisanya adalah simple present tense. Oke, lanjut. Being able to recognize something is not the same as being able to recall it. Di sini ada to be bentuk pertama, berarti present tense, ya. Each person has their different sleeping time. Berarti di sini ada has, yaitu kata kerja bentuk pertama, ya. Auxiliary verb, ya. Has ini sama seperti to be, itu termasuk kata kerja bantu. Dia dalam bentuk kata kerja pertama, berarti dia adalah simple present tense. Lanjut, some of them often use, ya. Often use berarti ini kata kerja bentuk pertama, yaitu berarti dia menggunakan simple present tense. Furthermore, that stimulant gives bad effect to its consumers. Di sini ada gives, ya, verb 1 plus es. Berarti simple present tense, ya kan? Lalu kita lihat lagi, ada the example stimulant is coffee. Ada to be bentuk pertama, berarti simple present tense. It causes many problems, ya. It causes berarti ini verb 1 plus es, simple present tense, ya kan. Lalu ada cramming is, ya, to be bentuk pertama, berarti simple present tense. It disturbs, verb 1 plus s, ya, karena dia berakhiran konsonan maka dia tidak ditambah es, hanya ditambah s, berarti dia simple present tense. Which cause, verb 1, ya, kata kerja bentuk pertama, simple present tense, dan gives, kata kerja bentuk pertama plus es, yaitu simple present tense. Now we count the use of tenses in this text, ya. Kita hitung berapa penggunaan present tenses dalam teks ini. Yang pertama kita hitung simple present tense dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. There are 21 the use of simple present tense, ya, in this text. Nah, kita hitung lagi yang present continuous tense, hanya ada 1.
There is only one present continuous tense used in this text, in this analytical exposition text. Oke, lalu kita hitung lagi yang present future tense. Ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 ya. Berarti there are 4 sentences that used present future tense in this analytical exposition text. Oke, yang terakhir hanya ada 1 present perfect tense, yaitu something that I have seen before. Ini dia present perfect tense-nya. Berarti there is 1 sentences that use present perfect tense in this text. Oke, next. Oke, jadi begitu cara menganalisisnya ya. Nah, selanjutnya adalah causal conjunction. Causal conjunction ini adalah kata penghubung yang menghubungkan sebab akibat di antara kalimat. Misalnya tuh kalimat sebelumnya itu atau kalimat setelahnya itu menyatakan sebab atau akibat dari kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya gitu. Jadi antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya itu berhubungan gitu dia. Maksudnya berhubungan ini yang satu menyatakan sebab, yang satu lagi menyatakan akibat gitu. Nah, di dalam teks ini Miss menemukan hanya 3 causal conjunctions digunakan di dalam teks ini. Ada therefore, as a result, sama because. Kalau daftar causal conjunction-nya kalian bisa lihat sendiri. Ini sudah Miss buat daftarnya, apa-apa saja yang termasuk causal conjunction itu. Ya kan, di sini ada digunakan therefore. Therefore itu seperti untuk itu gitu ya. Oleh karena itu, jika kamu belajar semua mata pelajaran di menit-menit atau jam-jam terakhir, itu tidak bagus untukmu, dan itu disebut dengan cramming atau SKS gitu dia. Jadi ini adalah sebabnya dan setelahnya ini adalah akibatnya. Akibatnya adalah it is not good for you. Nah, selanjutnya ada each person has their different sleeping time. As a result, some of them often use a stimulant for cramming. Ya, jadi ada beberapa orang yang memiliki waktu tidur berbeda, yang suka begadang. Jadi ya, sebagai konsekuensinya, as a result, nah ini akibatnya adalah beberapa dari mereka menggunakan stimulan atau seperti kopi yang menjaga untuk mereka tetap segar gitu walaupun sudah dini hari. Itulah yang disebut dengan cramming, begadang atau sistem SKS. Lalu causal conjunction yang selanjutnya itu yang umum digunakan adalah because ya. Cramming is bad ya, because ya. Jadi ini sebabnya, it disturbs our regular sleep cycle. Itu mengganggu siklus umum tidur kita yang seperti yang seharusnya. Jadi akibatnya cramming is bad. Gitu dia. Oke, the next one is internal conjunction. Internal conjunction ini dibagi ke dalam 4 kategori, ya kan? Nah, yang pertama itu ada dia jenisnya yang addition, penambahan. Ini dia daftar conjunctionnya. Lalu dia ada jenisnya comparisons atau perbandingan antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, gitu ya. Ini dia daftar conjunctionnya. Lalu yang ketiga itu ada conjunction yang menunjukkan waktu. Dia ada first, second, then, next, gitu dia. Ya. Nah, di sini di dalam teks ini Miss sudah tandai dan sudah Miss analisis hanya ada 3 penggunaan internal conjunctions. Yang pertama dia kategori time ya, menunjukkan waktu. Yaitu dia bisa waktu, bisa urutan juga ya. Jadi dia the first reason adalah alasan yang pertama gitu artinya. Nah, yang selanjutnya itu ada dia bentuk addition, yaitu penambahan untuk kalimat sebelumnya ya. However, being able to recognize something is not the same as being able to recall it. Selanjutnya ada besides that ini termasuk ke dalam addition juga. Dia penambahan untuk kalimat sebelumnya juga gitu dia. Oke. Untuk daftarnya internal conjunctions itu apa-apa saja, lalu
causal conjunctions itu apa-apa saja sudah lengkap disajikan di dalam presentasi, bisa kalian catat langsung dan kalian ingat, oke? Oke, yang selanjutnya adalah pemilihan kata, yaitu evaluative words. Dari kalimatnya, dari kata-katanya kita tahu evaluatif itu yang dia bersifat evaluasi. Jadi si penulis menyatakan sesuatu itu, mengevaluasi sesuatu itu melalui kata-kata ini. Jadi evaluative words itu dibagi ke dalam 3 kategori juga ya, tiga kategori. Nah, yang pertama evaluative words ini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif, dan ada yang bersifat neutral. Nah, kalau yang bersifat positif dia rata-rata dia penggunaan adjektif yang bersifat positif. Kalau yang dia negatif penggunaan not di dalam kalimat, atau bisa juga penggunaan kata hard to justify atau unanimous atau inconveniencing ya, atau bad. Kalau yang neutral itu dia memberikan alasan ya, atau itu reason, atau dia bisa langsung ke right and wrong-nya gitu. Jadi di dalam teks ini ada beberapa penggunaan evaluative words ya, rata-rata bersifat positif dan negatif saja gitu ya. Oh, ada yang bersifat neutral, yaitu ada reason di sini. Nah, yang negatif itu ada not good, cannot focus ya, kalimat atau kata-kata yang menggunakan not ya. Not good, cannot focus, atau dan is not the same. Ada bad, bad, dan bad. Berarti hanya ada satu yang bersifat positif, yaitu great. Gitu dia. Oke, nanti kita buat ke dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya itu ada emotive words ya. Emotive words ini adalah yang menunjukkan emotion dari si penulis ya, tapi itu secara elicit atau secara tersirat. Nah, elicit emotionnya ini ya, emosi tersiratnya ini kebanyakan dia bersifat mempengaruhi pembaca gitu. Contohnya di sini adalah cramming is bad because it disturbs our regular sleep cycle. Di sini menunjukkan kalau si penulis menunjukkan secara tidak langsung emotionnya atau perasaannya bahwa cramming atau sistem SKS itu buruk karena itu dapat mengganggu siklus tidur yang seharusnya. Nah, selanjutnya juga ada menunjukkan secara tersirat emotionnya itu di sini. Dari kalimatnya kita terasa kalau penulis itu menyampaikannya dengan emosi tersirat yang ingin mempengaruhi pembaca untuk mendengarkan apa yang dikatakannya atau apa yang ditulisnya gitu. Nah, using stimulant for cramming gives bad effect. Di sini kita bisa lihat kalau si penulis ingin memberitahukan ya secara tersirat bahwa cramming itu memberikan efek yang buruk kepada kesehatan kita gitu, ada bersifat mempengaruhi pembacanya gitu ya. Okay, the last one is technical terms. Technical terms ini lead to a great density of prose that is difficult to understand even for the specialist reader. Jadi kebanyakan technical terms ini bersifat sulit untuk diartikan bagi pembaca yang umum gitu. Kalau dia pembaca yang bidangnya memang di situ meneliti di bagian cramming misalnya, mungkin dia tidak perlu lagi mencari maksud-maksud dari kata-kata tertentu atau istilah-istilah tertentu gitu, ya kan? Kalau dia memang spesialis di dalam bidang cramming ini atau misalnya istilah cramming ini gitu. Nah, di sini ada beberapa technical terms yang Miss temukan yang mungkin agak sedikit membingungkan pembaca umum gitu ya. Nah, di sini ada istilah-istilah yang hanya technical terms itu juga maksudnya begini. Istilah yang hanya digunakan pada topik ini gitu. Gitu dia ya. Contoh istilahnya juga technical terms ini perlu diingat juga, dia istilah yang hanya digunakan di dalam topik tertentu ya, dan juga istilah yang
mungkin kita harus mencari pengertiannya lebih lanjut untuk memahami isi teks itu sendiri gitu. Oke. Di sini ada beberapa, yaitu contohnya cramming, ada cycle, ada intellectual lapses, dan ada caffeine intoxication syndrome. Nah, ini tidak bisa kita baca begitu saja dan kita memahami maknanya. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang istilah-istilah ini. Itulah yang disebut dengan technical terms di dalam kalimat. Dan technical terms ini biasanya terdapat di dalam jenis kalimat exposition dan discussions biasanya ya. Oke? So, that is all our discussion today about language features of analytical exposition text. Jadi itu dulu saja pembahasan kita tentang unsur kebahasaan dari teks analytical exposition. So I really hope that you understand what I have told you. So see you to the next video, dears. Good morning. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.